Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Ayunda Wididewi, mahasiswi dari Universitas Pembangunan Jaya dengan nomor induk mahasiswa 2019 02 1177. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Teguh Prasetyo, dan untuk dosen penguji 1, Bapak Fendi Saputra, dan untuk dosen penguji 2 dengan Bapak Yusuf Iskandar. Di sini saya ingin mempresentasikan untuk seminar proposal saya yang berjudul Analisis Preferensi Pelayanan Excellent dalam Industri Perhotelan, Perspektif Generasi Milenial dan Generasi Z. Lalu di sini untuk latar belakang penelitian, pelayanan excellent menjadi poin utama untuk mendukung keberhasilan organisasi atau perusahaan untuk mendapatkan penilaian yang terbaik oleh beberapa generasi, khusus generasi milenial dan generasi Z. Pelayanan excellent berhubungan dengan komitmen perusahaan untuk menjaga hubungan antara pemilik dengan pelanggan setia yang sudah memilih pelayanan, serta menarik minat dari pelanggan yang baru guna berpartisipasi dan menikmati pelayanan yang diberikan. Menurut teori Theodora et al. Pada tahun 2021, pelayanan yang excellent bisa terjadi berbagai macam industri, salah satunya industri perhotelan. Adanya pelayanan excellent menimbulkan perbedaan preferensi dari tamu hotel, baik dari generasi milenial dan generasi Z. Pelayanan excellent yang diberikan oleh karyawan akan menjadi pembanding bagi tamu hotel tersebut untuk memilih dan mencari tempat yang nyaman, ramah, dan tepat. Pemenuhan keinginan tamu di beberapa generasi menjadi kunci sukses pelayanan oleh karyawan hotel untuk mewujudkan pelayanan excellent. Di sini memiliki studi kasus untuk preferensi tamu hotel milenial memiliki perbedaan dengan tamu hotel generasi Z, di mana tamu hotel milenial lebih memperhatikan kenyamanan yang diberikan oleh karyawan hotel, sedangkan tamu hotel generasi Z menyukai desain yang menarik. Menurut teori Luciani pada tahun 2022. Tamu hotel milenial lebih memilih hotel yang strategis dengan wisata yang akan dikunjungi, sedangkan tamu hotel dari generasi Z lebih memilih hotel yang dekat dengan tempat yang viral dan Instagramable, menurut Julita et al. Pada tahun 2022. Perbedaan sifat antara kedua generasi ini menimbulkan permasalahan persepsi pada pelayanan hotel. Hal ini dapat membanding bagi tamu hotel dan generasi milenial dan generasi Z untuk memilih pelayanan excellent menurut preferensinya. Dan di sini saya memiliki rumusan masalah, terdapat 3 rumusan masalah. Untuk rumusan masalah yang pertama, yaitu apakah pelayanan excellent yang diberikan karyawan hotel sudah sesuai dengan kebutuhan para tamu. Untuk rumusan masalah yang kedua, apa saja faktor yang dapat meningkatkan pelayanan excellent para karyawan hotel. Lalu untuk rumusan masalah yang ketiga, apa saja preferensi mengenai pelayanan excellent yang diberikan karyawan hotel, perspektif tamu dari generasi milenial dan generasi Z. Dan di sini untuk tinjauan pustaka. Pelayanan excellent ialah cara ataupun sikap yang dilaksanakan pihak perusahaan dalam melayani pelanggan dengan baik. Dalam meraih tingkatan pelayanan excellent, karyawan perusahaan ataupun organisasi memerlukan keterampilan yang memadai dan bisa diandalkan, serta mempunyai keahlian komunikasi dan sikap yang baik guna membuat relasi yang bagus antara customer dengan mitra ataupun organisasi.
menurut Sumarini dan Susanti pada tahun 2023. Indikator pelayanan excellent diantaranya attitude atau sikap, lalu ability atau keahlian, attention perhatian, action tindakan, accountability tanggung jawab, appearance penampilan, lalu simpati. Lalu di sini ada untuk tinjauan pustaka untuk perhotelan. Hotel termasuk perusahaan yang memberikan fokus pada industri jasa sekaligus mempunyai konsep menyatukan sebuah produk dan layanan. Menurut Nur dan Fadili pada tahun 2021. Lalu untuk generasi milenial dan generasi Z, generasi milenial ialah seluruh pemuda-pemudi yang mempunyai periode kelahiran pada periode 1981 dengan 1995. Sedangkan generasi Z yang juga dikenal sebagai generasi internet ialah generasi kerja terbaru yang lahir periode 1995 sampai dengan 2012 menurut Ziz et al. Pada tahun 2021. Keputusan pelanggan setelah menilai produk dengan jelas, konsumen hendak mencari produk yang sesuai, dilanjutkan dengan evaluasi produk. Pada akhir mereka hendak membuat keputusan untuk membeli ataupun menunda pembelian untuk waktu yang hendak datang jika produk tidak memenuhi kriteria mereka. Menurut Haryono dan Wicaksono pada tahun 2022. Kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan ialah tingkatan seberapa bagus pelayanan yang mampu dibandingkan untuk menginterpretasikan ekspektasi pelanggan. Menurut Pratama et al. Pada tahun 2021. Indikator kualitas pelayanan berwujud tangibles, keandalan, reliability, ketanggapan, responsiveness, jaminan, assurance, serta empathy. Baik, dan di sini saya ingin menginformasikan untuk mengenai metode penelitian, di mana untuk jenis penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini didapat untuk menginvestigasi populasi ataupun sampel spesifik dengan menghimpun data memakai instrumen penelitian dan menganalisa data secara kuantitatif menurut Creswell 2019, Sugiono 2019. Dan ada objek penelitian. Untuk objek penelitian ialah tempat ataupun lokasi data yang hendak dipakai. Menurut Trianto dan Hatmawan pada tahun 2020, objek penelitian ialah karyawan hotel di area Kota Tangerang atau Kabupaten Tangerang, bintang 3 dan bintang 4. Alasan pemilihan objek tersebut karena hotel bintang 3 dan bintang 4 mempunyai pelayanan yang berbeda terhadap para tamu hotelnya. Metode penelitian populasi dan sampel. Populasi ialah total dari subjek serta objek yang hendak jadi target penelitian menurut Trianto dan Hatmawan pada tahun 2020. Populasi pada penelitian ini, yakni para tamu hotel yang menginap di area Kota Tangerang dan atau Kabupaten Tangerang bintang 3 dan bintang 4. Sampel penelitian ialah bagian dari populasi yang menyumbang gambaran umum tentang populasi tersebut menurut Trianto dan Hatmawan pada tahun 2020. Sampel pada penelitian ialah tamu hotel yang termasuk kelompok generasi Z, lahir pada periode 1997 sampai dengan 2012, serta generasi milenial lahir pada 1981 sampai dengan 1996. Dan di sini untuk teknik sampling pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang merupakan metode penentuan sampel yang mengacu pada pertimbangan spesifik ialah tiap tamu hotel termasuk generasi Z yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012, tiap tamu hotel yang termasuk dalam generasi milenial yakni lahir antara 1981 hingga 1996. Dan pengumpulan data di sini untuk pengumpulan data
penyebaran kuesioner secara digital Google Form kepada semua tamu yang menginap di Kota Tangerang atau Kabupaten Tangerang. Isi dari kuesioner tersebut terdiri dari 3 bagian, yaitu profil responden, dimensi, kualitas pelayanan, dan kepuasan tamu menginap. Skala pengukuran yang dipakai oleh peneliti ini ialah skala Likert. Menurut Trianto dan Hatmawan pada tahun 2020, skala Likert dipakai untuk mengukur setiap argumen serta persepsi individu ataupun kelompok pada fenomena sosial. Metode pengumpulan lainnya yang akan digunakan oleh peneliti dalam wawancara dengan bagian manajemen sumber daya manusia di area wilayah Kota Tangerang atau Kabupaten Tangerang. Cukup sekian dan terima kasih untuk presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.